setelah kita mencari menghitung rasio perputaran untuk setiap akun dan kita sudah memprediksi rasio perputaran ini, maka berikutnya adalah kita mengkonversi prediksi kita yang dalam satuan hari ini ke dalam saldo masing-masing akun. Dan kita akan gunakan data yang relevan. Contohnya piutang bersih ini kan terkait erat dengan penjualan. Karena piutang bersih ini terjadi akibat proses penjualan yang tidak tunai. Sehingga untuk mencari saldonya kita akan gunakan nilai penjualan. Sedangkan akun-akun yang lain ini lebih condong, lebih terkait erat dengan akun cost of production, COGS, HPP ya. Contohnya persediaan. Persediaan ini kan akan menjadi COGS saat dia laku. Itu juga dengan perlengkapan. Perlengkapan ini bagian dari proses produksi yang terkait erat dengan biaya. Jadi ini lebih cepat ke COGS, nanti kita kaitkannya. Itu juga dengan akun-akun lain, ini tidak terkait erat langsung dengan sales, sehingga kita putuskan untuk menggunakan COGS. Nah, contohnya seperti ini ya, piutang bersih. Kita lihat, kita cari di atas nilai sales kita. Sales total, baik yang dalam negeri atau luar negeri. Nah, ini adalah sales dalam 1 tahun. Kalau kita bagi sales dalam 1 tahun ini dengan jumlah hari dalam setahun, ini, maka kita akan memperoleh sales per hari. Nah, ini kan kurang lebih 74 juta per harinya. 74 juta ini sales per hari. Nah, dari sales per hari ini kalau kita akumulasi menjadi sales setahun yang nilainya 27 miliar. Nah, 74 juta ini yang diakumulasi menjadi penjualan setahun itu 27 miliar. Ini sebagian ada yang penjualan tidak tunai atau menjadi piutang. Dan piutang kita rata-rata umurnya 20 hari. Piutang dua roda baik ini rata-rata 20 hari. Nah, dengan kondisi bahwa perharinya penjualan 74 juta, maka dana kita yang mengendap di piutang, ingat piutang itu kan fasilitas ya. Kalau kita memberikan piutang berarti kita mengendapkan dana kita. Dana kita yang mengendap di piutang itu selama 20 hari di mana perharinya 74 juta. Nah, ini kita kalikan saja dengan berapa total dana kita mengendap di piutang. Nah, ini kita memperoleh angka dana kita yang mengendap di piutang dengan asumsi yang tadi 20 hari perputaran piutangnya, dan ini kita bisa copy ke samping. Nah, ini adalah contoh cara perhitungan piutang, saldo piutang berdasarkan perputaran piutang. Nah, ini rumusnya. Sedangkan yang lain tidak terkait dengan penjualan, tapi lebih terkait dengan COGS, maka kita gunakan data COGS. Karena data COGS kita ini minus di sini, yang menggambarkan dia pengurang dari sales, maka ini kita beri minus. Kita bagi dengan jumlah hari dalam setahun. Berapa COGS kita per hari. Nah, ini. COGS kita per hari kurang lebih 30 juta. Dan ya, COGS kita per hari 30 juta. Dan nilai persediaan kita di sini perputarannya 20 hari kerja. 20 hari kerja, di mana nanti persediaan ini akan jadi COGS. Kalau memang dia sudah laku terjual, dia akan jadi COGS. Nah, di sini kita bisa kalikan langsung dengan harinya. Artinya di sini siklus persediaan ini
persediaan ini kan terdiri dari persediaan barang setengah jadi, barang mentah, dan barang jadi. Dan proses dari barang jadi hingga barang siap untuk dijual itu memerlukan kira-kira waktu 50 hari kerja. Memerlukan waktu 50 hari kerja. Sehingga dalam hal ini kita tahu COGS per harinya sekian, 30,30 juta. Dan persediaan ini perputarannya 50 hari. Persediaan ini kan akan menjadi nilai COGS saat dia terjual. Berarti ini kita kalikan saja dengan perputaran per harinya. Ini. Nah, ini kita semi absolutkan karena akan kita gunakan ke yang lain. L224 ini hari kita semi absolutkan juga. L243 ini tidak perlu diabsolutkan karena dia memang harus bergerak. Nah, ini kita memperoleh perputaran saldo persediaan. Kita copy ke samping. Nah, ini kurang lebih. Dan ini kita bisa langsung copy ke bawah karena semuanya yang terkait dengan COGS. Dan tadi COGS sudah kita kunci. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya, setelah kita mengetahui saldo masing-masing komponen akun dalam modal kerja, kita bisa mencari jumlah modal kerja. Dana kita yang tertanam dalam jumlah modal kerja. Ingat, negatif ini berarti mengindikasikan dana kita, sumber daya kita yang tertanam dalam modal kerja lebih tinggi dibanding dengan fasilitas yang kita terima. Kan ini sebenarnya perbandingan antara fasilitas yang kita terima versus fasilitas yang kita berikan. Nah, kalau misalkan negatif seperti ini menandakan bahwa fasilitas yang kita terima ini lebih rendah dibanding fasilitas yang kita terima lebih rendah dibanding dengan fasilitas yang kita berikan. Nah, ini kita copy ke samping. Nah, seperti ini trennya. Jadi kalau lihat di sini selama tahun proyeksi ke depan kita tetap akan memberikan fasilitas yang lebih besar kepada pelanggan kita dibanding kita menerima fasilitas dari pihak lain seperti pemasok. Di sini terbukti jumlah modal kerja kita negatif. Nah, ini kita bisa copy garis bawah. Ini kita bisa copy rumusnya. Nah, seperti ini. Nah, berdasarkan saldo modal kerja ini, kita bisa mencari perubahan modal kerja. Ini kita bisa langsung copy ke samping. Nah, ini perubahan modal kerja kita. Jadi perubahan modal kerja ini akan kita gunakan nanti waktu memasukkan di laporan keuangan. Nah, di sini terlihat perubahan dari negatif ke positif. Ini sesuatu yang bagus karena memang dana kita yang tertanam modal kerja di sini tahun 2026 perkirakan menurun. Di sini juga menurun, naik lagi. Pada waktu meningkat lagi, perubahan modal kerja kita negatif. Nah, ini kurang lebih. Ini saya berikan formula teks waktu kita menghitung. Nah, ini. Nah, kita sudah selesai pada modul-modal kerja. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran modul kerja. Berikutnya adalah kita akan memasukkan ke laporan keuangan.